Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Topik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Topik Iya, dan Hidayat. aman. Alhamdulillah. Mobil, iya. Alhamdulillah Topik Hidayat kooperatif ya. Siapa? Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Ya, inilah detik-detik penangkapan Taufik Hidayat oleh tim Polda Jawa Barat di wilayah Majalaya. Penangkapan ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan melalui pesan singkat yang diterima Kompas TV. Sebelumnya Polda Jawa Barat membentuk tim khusus untuk memburu Taufik. Alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob. Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penangkapan tersangka penyekapan penganiayaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat, kami sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV ada Reza Pratama melalui sambungan telepon. Selamat malam, Reza. Ya, selamat malam Ibrahim. Baik, Reza, jadi bagaimana kronologi penangkapan tersangka ini? Apa informasi yang Anda dapatkan? Ya baik Ibrahim dan juga saudara, informasi ini baru tadi kami dapatkan sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, kurang lebih Ibrahim, bahwa kepolisian dari Polda Jawa Barat ini sudah berhasil menangkap pelaku Taufik Hidayat begitu ya, pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap kekasihnya begitu. Informasi yang kami dapatkan bahwa pelaku ini ditangkap di sekitar kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung begitu ya. Dan saat ini informasi yang kami dapatkan dan saya saat ini sedang di Polda Jawa Barat. Pelaku ini sudah berada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat begitu untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Di sini sudah, kalau situasinya bisa kami gambarkan, jumlah awak media sudah menunggu di sini begitu dan juga petugas kepolisian pun juga terlihat begitu. Namun informasi yang kami dapatkan bahwa rilis resmi akan diberikan oleh Kapolda Jawa Barat esok hari pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat Ibrahim. Informasi terkait tersangka begitu ya Taufik Hidayat memang informasinya sudah dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum, tentunya akan dimintai keterangan terkait apa yang sudah dilakukan terhadap kekasihnya menyekap dan juga melakukan penganiayaan selama kurang lebih 3 tahun. Sementara itu Ibrahim yang bisa kami laporkan. Okay. Reza, pelaku ditangkap di Majalaya. Apakah itu di dalam pelariannya di rumah saudaranya, keluarganya, atau bagaimana, Reza, informasinya? Terkait hal tersebut memang belum bisa kami konfirmasi di kawasan Majalayanya apakah di rumah saudara ataupun di suatu tempat begitu, karena memang pihak kepolisian saat ini memang belum mengungkapkan begitu kawasan atau tempat detail ditangkapnya pelaku Taufik Hidayat begitu. Rencananya esok hari rilis resmi Kopra Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan ini akan langsung memberikan rilis resmi begitu kepada awak media di Polda Jawa Barat sekitar 12:30 siang begitu Ibrahim. Jadi besok pukul berapa rencananya akan disampaikan konferensinya, rilisnya dari Polda Jawa Barat? Sementara informasi yang kami dapatkan besok sekitar pukul 12.30 siang, Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan ini akan langsung memberikan keterangan resmi terkait kasus ini begitu ya. Seperti apa nanti motifnya apa, kemudian sampai 3 tahun dilakukan penyekapan dan penganiayaan, kemudian alasan pelaku melakukan hal tersebut terhadap kekasihnya ini besok akan diungkapkan oleh Kapolda Jawa Barat di Polda Jawa Barat atau di Direktorat Reserse Kriminal Umum esok hari pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibrahim. Baik, terima kasih untuk laporannya langsung Reza Pratama langsung dari Mapolda Jawa Barat di Bandung. Tadi disampaikan bahwa pelaku sudah ditangkap atas nama TH dan esok akan disampaikan kepada publik oleh Polda Jawa Barat. Ya, saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbaharui terus informasi.
Nanti saya tanya Topik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik Pak. Topik siapa? Taufik Hidayat Pak. Topik Iya dan Hidayat. aman. Alhamdulillah. Di mobil ya. Alhamdulillah Topik Hidayat kooperatif ya. Siap. Nanti Nama berikan mobil, keterangan Pak. sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi lam. Terima kasih. Berapa? Komandan ini dia komandan. Sudah itu. Atau Abi di tengah. Terus di tengah. So. Komandan saya menangani Abi. Iya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Topik siapa? Topik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Siapa? Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kapol nungguan. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Siap. Terima kasih. Pak Topik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya Pak. Nanti saya tanya Topik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik Pak. Topik siapa? Taufik Hidayat Pak. Topik Iya dan Hidayat. aman. Di Alhamdulillah. mobil ya. Alhamdulillah Topik Hidayat kooperatif ya. Siap. Nanti Nama berikan mobil, keterangan Pak. sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi lam. Terima kasih. Berapa? Komandan ini dia komandan. Sudah itu. Atau Abi di tengah. Terus di tengah. So. Komandan saya menangani Abi. Iya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Topik siapa? Topik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Siapa? Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kapol nungguan. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Siap. Terima kasih. Pak Topik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya Pak. Nanti saya tanya Topik jawab ya. Alhamdulillah. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrimum, Dirkrimsus, Dircyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrimum, Dirkrimsus, Dircyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Amankan. Atas nama siapa? Taufik Pak. Topik siapa? Taufik Hidayat Pak. Topik Iya dan Hidayat. aman. Di Alhamdulillah. mobil ya. Alhamdulillah Topik Hidayat kooperatif ya. Siap. Nanti Nama berikan mobil, keterangan Pak. sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi lam. Terima kasih. Berapa? Komandan ini dia komandan. Sudah itu. Atau Abi di tengah. Terus di tengah. So. Komandan saya menangani Abi. Iya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Topik siapa? Topik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Siapa? Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kapol nungguan. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Siap. Terima kasih. Pak Topik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya Pak.
Nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik Pak. Topik siapa? Taufik Hidayat Pak. Taufik Iya dan Hidayat. aman. Alhamdulillah. Di mobil ya. Alhamdulillah Topik Hidayat kooperatif ya. Siap. Nanti Nama berikan mobil keterangan pajak, sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Buka film. Terima kasih. Berapa? Komandan ini dia komandan. Sudah itu. Atau Abi di tengah. Terus di tengah. Siap. Komandan teh penangannya Abi. Iya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Topik siapa? Topik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Siapa? Insya Allah ada hikmahnya nanti. Pol nungguan. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Siap. Terima kasih. Pak Topik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Nanti saya tanya Topik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik Pak. Topik siapa? Taufik Hidayat Pak. Topik Iya dan Hidayat. aman. Di Alhamdulillah. mobil ya. Alhamdulillah Topik Hidayat kooperatif ya. Siap. Nanti Nama berikan mobil keterangan pajak, sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Buka film. Terima kasih. Berapa? Komandan ini dia komandan. Sudah itu. Atau Abi di tengah. Terus di tengah. Siap. Komandan teh penangannya Abi. Iya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Topik siapa? Topik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Siapa? Insya Allah ada hikmahnya nanti. Pol nungguan. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Siap. Terima kasih. Pak Topik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Nanti saya tanya Topik jawab ya. Dir Krim Dir Krimsus, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dir Krim Dir Krimsus, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Atas nama
disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Barat bahwa benar ketika pelaksanaan operasi diamankan oleh jajaran Polda Jawa Barat yang memang oleh izin maupun dari warga di wilayah Cek udah aman bang. kabar gembira bagi masyarakat yang selama ini menunggu dan menanti pelaku yang merupakan kekasih dari YTR sendiri yang melakukan perbuatan terhadap kekasihnya yang hingga saat ini masih dilakukan perawatan yang berada di ruang isolasi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan tentunya malam ini kami akan menunggu terkait dengan keberhasilan menangkap sejumlah pelaku yang memang ditangkap oleh warga bahkan seluruh Indonesia atas perbuatan kejinya terhadap kekasihnya yaitu YTR. Begitu sejarah.
Di mana? Jadi, ini tim didinya ada live lah.
sampaikan dulu aja teleponnya. Ini pakai power bank temen tadi. Tadi diterusin terus sama si Dex udah kerjaan, udah apa gitu. Hah? Enggak, jadi nanya mau kemana Bang? Yang motor juga dia. Siaman lah ya. Siapa nih kalau orang lain? Ada Bang, mau pakai dulu ya?
bisa kan? Ke majelis gitu kan lebih majelis ngerti lama itu bentar ya. Oh, saya belum ngirim itu apa. Tadi kan Ini pakai audio
saya cek bang audio ininya bang. Halo halo tes tes. Ya, Bang.
kita bawa tim pemeriksa ini ya, pemeriksa narkoba. Nanti disyuting dulu. Nah, setelah itu nanti baru si tersangka akan kita dorong sini. Setelah itu baru Kapolda akan di sini. Ya. Persiapan ini dulu ke sini kameranya, setelah itu baru ke sana, baru nanti Pak Kapolda akan di sini. Berarti itu dulu. Ya, ini dulu. Ya. Ini dulu dari sini, setelah itu baru ke sana, setelah itu baru Kapolda ke sini. Ya. Silakan dari sini dulu. Nah, kameranya lihat sana sebentar. Bisa. Yuk, sini yuk. Ini pemeriksaan test kit, ya. Ini bang, udah mau dibawa bang. Wadir, wadir. Tersangkanya. Langsung sini. Iya, kita sini. Masih kuda, ada buru-buru ya? Dari mobil. Pak, dari mobil. Ada gambarnya. Coba. Yuk, bodoh yuk, jalan. Kita yuk. Kawal, 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 kawal. Ya itu. Ada aman ya. Ya, kayaknya yang belum pakai di sini ya. Langsung tengok sini aja dulu, Pak. Di sini hanya Kapolda, Kadin Umum, Penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat yang sudah ditangkap dibawa ke Polda Jawa Barat, saudara. Dan rencananya pada malam hari ini, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan akan langsung menyampaikan kepada publik bagaimana proses penangkapan yang terjadi. Pelaku ditangkap di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, saudara, pada Selasa petang menurut informasinya. Dan tadi sebelumnya pada siang hari polisi juga sudah melakukan olah TKP di kamar kontrakan yang digunakan oleh pelaku dan juga korban, saudara, di wilayah Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kembali kami sampaikan pada petang hari ini, saudara, pada Selasa petang, polisi menangkap buron kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Tersangka atas nama TH sebelumnya sempat menjadi buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Dan ini ada visual ketika pertama kali tersangka TH dibawa ke Polda Jawa Barat, saudara. Tersangka ini diduga melakukan penganiayaan dan juga penyekapan terhadap kekasihnya di Bandung selama 3 tahun. Bahkan pelaku ini mengajak korbannya berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya.
Kemudian dan yang terakhir di kawasan Cinunuk, mereka baru tinggal di rumah kontrakan tersebut selama 3 bulan sejak bulan Maret 2026. Sebetulnya penjaga kontrakan atau penjaga kos TKP juga sempat mencurigai kondisi korban, namun pelaku ini selalu arogan kabarnya dan juga selalu marah ketika ditanya soal bagaimana kondisi korban. Dan ini adalah penangkapan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat tadi setelah ditangkap di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Pelaku langsung dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk langsung diperiksa karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga masuk dalam daftar pencarian orang. Bahkan, saudara, kasus yang mengundang atensi publik ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga sempat menyampaikan, mengeluarkan sayembara jika ada warga yang bisa membawa pelaku atau bahkan melaporkannya ke polisi akan memberikan sejumlah uang. Ini menjadi atensi karena kasus ini perbuatan keji dari pelaku terhadap korban selama 3 tahun. Bahkan keluarga korban juga sempat mengaku kehilangan kontak dari korban ini selama 3 tahun. Beberapa kali informasinya ada pesan-pesan yang digunakan dari nomor yang tidak dikenal mengatasnamakan korban kepada keluarga korban. Sampai akhirnya keberadaan korban pun diketahui ketika dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin karena korban menderita luka yang sangat serius. Saat ini, saudara, korban masih dalam perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Perlu ada beberapa pemulihan dari kondisi fisik yang selama ini korban atau mengalami penganiayaan oleh pelaku. Ini adalah visual pelaku atas nama TH yang dalam beberapa hari ini menjadi perbincangan dan juga dicari-cari keberadaannya. Hingga Polda Jawa Barat juga membentuk tim khusus untuk bisa memburu pelaku. Kami tampilkan 2 layar di layar kaca Kompas TV. Sebelah kiri adalah situasi di Polda Jawa Barat. Visual yang menampilkan bagaimana ketika pertama kali pelaku tiba di Polda Jawa Barat usai ditangkap dalam pelariannya di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung. Sementara visual yang sebelah kanan kami tampilkan adalah bagaimana olah TKP yang dilakukan oleh polisi. Tim Inafis juga diturunkan ke lokasi, mengumpulkan sejumlah barang bukti yang berada di sebuah kamar kontrakan yang digunakan oleh pelaku dan juga korban selama 3 bulan terakhir. Informasinya memang selama 3 bulan mereka ini tinggal di sini di wilayah Cinunuk, Kabupaten Bandung. Namun ketika pelaku beraktivitas di luar ruangan, korban dikunci dari luar oleh pelaku. Tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi dari korban juga dengan penjaga kontrakan maupun juga dengan tetangga-tetangga yang berada di sekitar kontrakan. Dan rencananya, saudara, polisi dari Polda Jawa Barat akan menyampaikan perkembangannya terkait dengan penangkapan pelaku atas nama TH, pelaku penyekapan dan juga penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat yang sudah dilakukannya selama 3 tahun dan baru bisa terungkap saat ini ketika korban dibawa ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah mengenaskan, saudara. Ini kami tampilkan bagaimana situasi terkini di Polda Jawa Barat jelang penyampaian keterangan pers yang dilakukan oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan, saudara. Banyak pihak yang menyoroti kasus ini mulai dari pemerintah daerah Jawa Barat hingga anggota DPR. Bahkan tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa saat ini perawatan korban seluruhnya ditanggung oleh pemerintah daerah dan saat ini fokus pemulihan kondisi fisik korban termasuk rekonstruksi wajah dari korban. Kita akan coba sapa jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Polda Jawa Barat. Ada Reza Pratama. Selamat malam, Reza. Selamat malam, Ibrahim. Reza, tadi kami simak sudah ada persiapan tampaknya jika dari awal dijadwalkan rencananya akan memberikan keterangan pers pada esok hari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun kami dapat visual, jadi betul akan disampaikan pada malam hari ini juga
perihal penangkapan pelaku atas nama TH. Reza. Ya baik, Ibrahim dan juga saudara, betul bahwa informasinya sesaat lagi keterangan resmi akan disampaikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, begitu ya, terkait penangkapan tersangka TH begitu yang telah menganiaya dan juga melakukan penyekapan terhadap kekasihnya begitu. Tersangka pun tadi sudah terlihat begitu ya dipublikasikan begitu ke pihak media begitu dan sudah memasuki ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat begitu. Saat ini seluruh awak media masih menunggu karena sesaat lagi Kapolda Jawa Barat akan segera memberikan keterangan resminya terkait penangkapannya. Kemudian yang akan kami coba nanti tanyakan seperti apa detail penangkapannya, kemudian lokasi persisnya di mana. Ketika nanti memberikan keterangan resmi, kami akan mencoba menanyakan langsung kepada Kapolda Jawa Barat terkait hal tersebut. Sementara itu, Ibrahim. Reza, tadi kan di siang hari pada Selasa siang olah TKP dilakukan, tim Inafis juga diterjunkan ke TKP ya Reza. Apakah Anda mendapatkan informasi apa saja temuan polisi, Reza? Betul, memang ada beberapa barang yang dibawa dari kontrakan pelaku begitu ya. Ada pakaian, kemudian ada barang-barang elektronik lainnya mungkin yang dibawa oleh tim Inafis pada saat tadi siang dilakukan olah TKP begitu. Tadi juga di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung begitu, Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan ini sempat menjenguk korban begitu, dan kemudian setelah beberapa menit di ruang perawatan setelah menjenguk begitu menyampaikan beberapa hal terkait kondisi kesehatan dari korban, bahwa kondisi korban saat ini memang sudah mulai membaik. Tadi disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat siang tadi di RSAS, namun ada beberapa anggota tubuh dari korban yang memang saat ini mendapatkan luka yang cukup serius. Seperti tadi disampaikan oleh Kapolda bahwa penglihatan atau mata dari korban ini sudah tidak berfungsi, kemudian bibir juga mengalami luka yang cukup serius, kemudian ada luka sayatan di kaki. Dan Reza, ya, Ibrahim. Ini Reza, kami melihat ada visual ketika pelaku ini tiba di Polda Metro Jaya, kemudian digiring ke ruang pemeriksaan ya Reza. Ini sekitar pukul berapa, Reza? Betul, Ibrahim dan juga saudara, barusan sebelum ada konferensi pers yang nantinya akan digelar Kapolda Jawa Barat, pelaku tadi digiring begitu ya masuk ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat sekitar pukul 22 lebih 25 menit, Ibrahim dan juga saudara. Nantinya pelaku akan diperiksa oleh penyidik begitu terkait motifnya seperti apa, kemudian apa alasan pelaku hingga tega menganiaya kekasihnya dan juga menyekap kekasihnya selama kurang lebih 3 tahun begitu. Nantinya mungkin sesaat lagi Kapolda Jawa Barat akan menyampaikan secara resmi. Kita tunggu, Ibrahim dan juga saudara, keterangan resmi dari Kapolda Jawa Barat terkait kasus ini. Ibrahim. Reza, kami ingin tahu apakah betul selain korban yang saat ini dirawat di RSAS juga ada korban lainnya, salah satunya mantan istri pelaku juga. Baik, Ibrahim dan juga saudara, tadi disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, itu kebetulan awak media menanyakan terkait hal tersebut. Namun saat ini dikonfirmasi oleh pihak Polda Jawa Barat bahwa korban masih hanya satu begitu. Belum ada informasi tambahan terkait korban lainnya dari pelaku, namun tadi disampaikan dan ditegaskan oleh Kapolda Jawa Barat, saat ini memang baru hanya ada satu yang dilaporkan begitu, yang saat ini memang tengah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, Ibrahim. Oke. Reza, ini sebetulnya sejak kapan informasinya pelaku ini kabur meninggalkan korban ketika korban sempat dibawa ke rumah sakit ya Reza ya? Jadi sejak kapan itu pelaku kabur langsung? Informasi yang kami dapatkan bahwa saat itu tanggal 12 Juni, Ibrahim dan juga saudara, bahwa pertama kalinya
korban ini dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Sebelumnya korban dibawa ke RSUD Ujung Berung, namun karena peralatan yang tidak memungkinkan, akhirnya korban ini dirujuk begitu ya ke RSAS Kota Bandung. Nah, pada saat itu terduga pelaku sendiri yang membawa kekasihnya ke RSAS, kemudian ditemani oleh penjaga kos pada saat itu. Pada saat itu pelaku ini mengaku bahwa kekasihnya ini terjatuh dari kamar mandi, informasinya seperti itu. Namun tim dari dokter ini informasinya tidak percaya karena memang terdapat luka yang cukup serius. Nah, dari tanggal 12 Juni tersebut terduga pelaku ini tidak kembali ke rumah sakit begitu ya, dan disampaikan bahwa pada saat itulah kepolisian mengetahui jika ada ciri-ciri atau dugaan penganiayaan terhadap kekasihnya. Oleh karena itu, kepolisian terus mendalami hingga akhirnya saat ini tersangka TH ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka dan saat ini sudah ditangkap. Sementara itu, Ibrahim. Oh, jadi sudah 11 hari ya pelaku ini kabur, meninggalkan korban yang harus dirawat di rumah sakit. Tapi untuk keluarga korban sudah langsung saat itu juga menuju ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Reza, atau di hari esoknya? Betul, Ibrahim dan juga saudara, informasi yang kami dapatkan sementara memang saat itu dari kepolisian dan juga rumah sakit ini langsung menghubungi pihak keluarga, dan saat itu juga keluarga langsung datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung untuk melihat langsung kondisi dari korban, Ibrahim. Sementara itu, Ibrahim. Oke. Reza, kami ingin tahu lagi, jadi tadi ketika ada informasi penangkapan, seperti apa informasi yang diperoleh oleh wartawan di sana? Karena kan di hari yang sama nih pembentukan tim khusus, sorenya langsung ada informasi ditangkap ya, Reza? Betul, Ibrahim dan juga saudara. Untuk detailnya mungkin dari awak media tidak mendapatkan seperti apa detailnya, proses penangkapannya seperti apa begitu, namun seperti yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat tadi siang di RSAS begitu, bahwa tim khusus ini sudah dibentuk oleh petugas kepolisian, termasuk dari Ditres Narkoba juga diterjunkan, kemudian dari Cyber juga diterjunkan, bahkan kepolisian ini sudah bekerja sama begitu ya dengan Meta, yaitu agar bisa melacak pergerakan pelaku begitu di media sosial. Dan akhirnya setelah tim khusus ini terbentuk begitu ya dari Polda Jawa Barat, pelaku dapat tertangkap, informasinya yang kami dapatkan di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung. Nanti kami akan tanyakan Ibrahim dan juga saudara seperti apa proses detailnya dari penangkapan tersangka tersebut hingga akhirnya kepolisian dari Polda Jawa Barat ini sudah bisa membawa tersangka ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Ibrahim. Oke, ada informasi, ada perlawanan tidak dari pelaku, Reza, ketika akan ditangkap oleh polisi? Ketika ditangkap, informasi yang kami dapatkan memang tidak ada perlawanan dari pelaku. Kalau dari video yang tersebar yang kami dapatkan begitu ya, video penangkapan, pelaku ini terlihat cukup kooperatif begitu ya, ketika ditanya oleh petugas siapa nama, kemudian apa yang sudah diperbuat begitu, tadi sudah disampaikan begitu disingkat di dalam video. Jika memang kalau dari penangkapan memang tidak ada perlawanan dari pelaku, informasinya seperti itu, Ibrahim. Prosesnya tadi bagaimana, Reza, ketika dibawa ke Polda Jawa Barat langsung dilakukan pemeriksaan, dan apa yang saat ini akan dilakukan oleh, atau proses yang akan dilalui oleh pelaku seperti apa nantinya? Proses yang akan dilalui oleh pelaku ketika memasuki Direktorat Reserse Kriminal Polda Jawa Barat tentunya akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik begitu ya. Ditanya oleh penyidik seperti apa, mungkin maksud kami motif apa yang menjadi alasan begitu ya terhadap pelaku bisa melakukan kekerasan kepada kekasihnya begitu, dengan kalau dilihat dari keterangan kepolisian gitu ya, dari kondisi kesehatan korban, tindakan pelaku ini memang sangat di luar
logika begitu ya. Mungkin tidak terlihat tidak terlihat kasihan atau seperti apa gitu. Tega ya Reza ya. Melakukannya betul, Ibrahim dan juga saudara, sampai seperti itu. Bahkan keluarganya sendiri yang kami coba kemarin sempat wawancara adik korban begitu ya, namanya Syahrul, ini bahwa ketika melihat kondisi kakaknya ini sempat tidak menyangka karena kondisi wajahnya sudah hampir tidak bisa dikenali begitu oleh adik korban. Itu Ibrahim dan juga saudara. Reza, mengapa? Ya, Ibrahim. Bisa diceritakan, Anda kan sempat bertemu dengan keluarga korban, Reza. Bisa diceritakan tidak upayanya dari keluarga selama 3 tahun mencari keberadaan korban itu seperti apa? Informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga memang tidak terlalu detail gitu, Ibrahim dan juga saudara, pada saat 3 tahun menghilang begitu ya, karena yang kami dapatkan informasinya bahwa korban ini bekerja di salah satu perusahaan swasta di kawasan Pasteur begitu ya. Namun karena lokasi rumah tinggalnya cukup jauh dari Pasteur begitu ya, di Ranca Ekek, rumah tinggal korban begitu, memang lokasinya memang cukup jauh begitu untuk setiap hari melakukan perjalanan ke tempat bekerja. Oleh karena itu korban ini mengontrak atau kos di daerah Pasteur begitu. Kemudian ketika pertama kali bertemu dengan pelaku ini, disampaikan oleh kepolisian juga bahwa pada saat itu saat adanya konser di kawasan Triton Point, Kota Bandung begitu. Kemudian ada saat 3 tahun ini menghilang begitu ya, pihak keluarga ini sempat melakukan komunikasi bersama korban begitu ya. Namun ketika komunikasi berjalan, korban ketika melakukan chatting WhatsApp begitu ya, dengan saudara, keluarga dan korban ini hanya dibalas singkat mungkin kami tidak bisa berasumsi. Nanti mungkin kami akan tanyakan lebih jelasnya lagi kepada Kapolda Jawa Barat atau pihak kepolisian begitu ya, apakah selama 3 tahun ini apakah ada laporan kehilangan atau tidak. Kita akan tanyakan langsung nanti kepada Kapolda Jawa Barat. Namun ketika selama 3 tahun tersebut begitu ya, segelintir informasi yang bisa kami dapatkan begitu dari pihak keluarga bahwa selalu menghubungi korban dan selalu dijawab dengan kondisi baik begitu ya. Sementara itu mungkin Ibrahim yang bisa kami laporkan, nanti kami akan tanyakan langsung kepada Polda Jawa Barat begitu ya, ketika sesi konferensi pers. Ini pun menjadi pertanyaan khususnya bagi media begitu, ketiga tahun menghilang, apakah pihak keluarga ini melakukan pelaporan kepada kepolisian atau misalnya pencarian seperti apa, apakah ada kesulitan dari keluarga, nanti akan kami tanyakan, Ibrahim. Dan saat itu korban tidak ada menyampaikan kepada keluarga lokasinya di mana, Reza? Untuk informasi tersebut memang kami belum bisa mendapatkan, Ibrahim dan juga saudara, karena memang dari pihak kepolisian juga belum bisa menyebutkan begitu, dan juga dari pihak keluarga juga belum bisa menyampaikan informasi tersebut kepada awak media begitu ya. Mungkin ketika nanti konferensi pers, semoga semuanya terang benderang begitu, sehingga memang tidak ada pertanyaan dari awak media yang memang masih terlihat ragu begitu, Ibrahim. Baik, Reza, terima kasih. Nanti kami akan kembali menghubungi Anda, tentu sambil menunggu jelang bagaimana preskon yang akan disampaikan oleh Polda Jawa Barat terkait dengan penangkapan tersangka PH kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung. Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak, saudara. Kami nantinya
kita amankan atas nama siapa? Topik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Iya, dan Hidayat. aman. Alhamdulillah. Di mobil ya. Alhamdulillah Taufik Hidayat kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Film. Terima kasih. Berapa? Komandan di dia komandan. Atau Abi di tengah saya. Terus di tengah. Komandan teh penangani Abi. Ya, nah, alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Topik siapa? Topik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Topik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Muka Taufiknya tadi. Nanti saya tanya Topik jawab ya. Sebelumnya Polda Jawa Barat membentuk tim khusus untuk memburu Taufik Hidayat. Terus di tengah. Komandan teh penangani Abi. Ya, nah, alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Topik siapa? Topik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Topik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Muka Taufiknya tadi. Ya, saudara, dalam pesan yang diterima Kompas TV, Kabid Humas Polda Jawa Barat bilang Polda Jabar menangkap pelaku penganiayaan dan penyekapan pelaku atas nama Taufik Hidayat di wilayah hukum Polres Bandung, tepatnya di wilayah Majalaya. Ya, ini adalah Kabid Humas Polda Jawa Barat, saudara. Kombes Hendra Rohmawan yang tadi juga sempat menyampaikan atau mengonfirmasi penangkapan tersangka Taufik Hidayat di wilayah Nanti kalau ada pertanyaan silakan diatur satu persatu saja dulu, ya. Satu, nanti akan dijawab oleh beliau. Saya berikan kesempatan nanti ada 3 penanya saja dulu ya, karena lengkapnya akan besok. Ya. Nanti mendampingi ada 3, saya, kemudian di Krim sama di PPA PPO. Ya, sebagai leading sektornya, karena pemeriksaan ini nanti ke di PPA PPO. Ya, itu aja. Nanti. Ya, tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan, saudara, bahwa yang akan menyampaikan keterangan pers di malam hari ini, di Selasa malam ini, yakni Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan, didampingi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan, dan juga di Reskrimum Polda Jawa Barat Kombes Ade Sapari. Nanti rencananya akan disampaikan gambaran umum bagaimana peristiwa penangkapan, pelaku penyekapan dan juga penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat yang sudah dilakukan oleh pelaku selama 3 tahun. Polda Jawa Barat sudah membentuk tim khusus dan ternyata ketika sudah dibentuk tim khusus tak berlangsung lama, kurang dari 24 jam tampaknya keberadaan pelaku sudah terdeteksi dan berada di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, saudara, dan sudah ditangkap tadi pada Selasa petang, dan kini pelaku sudah berada di Mapolda Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan awal pasca ditetapkan sebagai tersangka. Ini kami hadirkan kembali bagaimana visual ketika pelaku baru saja tiba di Mapolda Jawa Barat saat usai dilakukan penangkapan di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, saudara. Ini pelaku yang sudah 11 hari meninggalkan korban ketika harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Reza Pratama,
Pelaku bersama dengan penjaga kos sempat membawa korban ke rumah sakit daerah Ujung Berung, namun karena keterbatasan alat dan juga perlengkapan di sana, korban akhirnya harus dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Namun di sanalah mulai ada kecurigaan dari tim dokter yang melakukan observasi terhadap korban jika pelaku mengaku korban mengalami kecelakaan terjatuh sehingga mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya, namun kecurigaan tim dokter mengarah pada dugaan penganiayaan. Sejak saat itulah di tanggal 12 Juni 2026 pelaku tak lagi berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan langsung melarikan diri. Sementara tim dokter langsung menghubungi pihak keluarga korban untuk memastikan, dan juga saat ini korban sudah dalam penanganan. Kondisinya tadi disampaikan kondisinya sudah membaik, seluruh biaya perawatan ditanggung oleh pemerintah daerah. Tadi perlu penanganan khusus dari korban, termasuk memulihkan kondisi fisik, rekonstruksi wajah juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sementara untuk proses hukum saat ini menanti pelaku dengan ancaman tentu hukuman berat, penganiayaan berat, dan juga dugaan kekerasan seksual. Ini ancaman hukumannya bisa mencapai 15 tahun bagi pelaku tentunya. Kita nantikan bagaimana, ini kami tampilkan kondisi terkini. Yang sebelah kanan di layar kaca Anda adalah di Polda Jawa Barat jelang penyampaian keterangan pers yang akan dilakukan oleh jajaran Polda Jawa Barat, yakni rencananya akan dilakukan oleh Kapolda Jawa Barat, Kabid Humas Polda Jawa Barat, dan juga di Reskrimum Polda Jawa Barat. Pelaku ditangkap hari ini di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, setelah polisi sebelumnya langsung membentuk tim khusus untuk memburu pelaku, bekerjasama juga dengan perusahaan media sosial tentunya untuk bisa melacak keberadaan pelaku. Ini tampaknya saat lagi Kapolda sudah ada di layar kaca Anda. Ini dia Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Ya, nyuwun hapunten. Atur nuhun sadayana berkat doanya teman-teman semua. Akhirnya pada pukul 18.30 kurang lebih tadi di Ciparai, Kecamatan Ciparai, di sebuah perumahan Gria Pesona, akhirnya kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan. Tadi sudah kita amankan di kepolisian terdekat Polsek Majalaya. Setelah itu kita bawa ke Mapolda. Sebagaimana ketentuan, tadi teman-teman sudah melihat prosesnya, tersangka kita bawa masuk ke dalam kantor PPA. Tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan, kita melakukan pemeriksaan kesehatan untuk benar-benar memastikan kondisi kesehatan tersangka, termasuk pemeriksaan seluruh badannya. Ini dilakukan karena kita harus mendapatkan informasi atau kondisi yang sebenarnya terhadap tersangka. Kemudian kita juga melakukan tes narkoba. Tes narkoba sudah keluar, tadi hasilnya negatif, ya. Yang tersangka hanya mengakui habis minum intisari. Intisari minuman itu, minuman keras ya. Sebuah merek minuman keras, intisari, ya. Sejenis anggur hitam. Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat,
siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data kependudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya, yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus, yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri, dan dalam pengawasan kita semua. Terima kasih atas dukungan, support seluruhnya, masyarakat, teman-teman media, dan tentunya pihak-pihak lembaga yang telah membantu Polda Jabar dalam menemukan tersangka malam ini. Terima kasih ya. Ini ada satu juri ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Untuk ditangkapnya itu di perumahan, apakah itu tempat kosan yang disewa baru atau tempat keluarga atau tempat lain? Berdasarkan pengakuan, rumah di Pesona Gria tadi, Gria Pesona, itu rumah kerabatnya. Dia meyakini bahwa itu tempat yang aman menurut yang bersangkutan, tersangka. Tetapi kita sudah melacaknya. Tadi pagi kita sudah berada di Majalaya, sudah mengikuti apa yang dilakukan. Sebagai informasi, tadi pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi, ini menjadi petunjuk buat kita. Oleh sebab itu, para tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana mencari seputar wilayah perumahan tersebut, dan akhirnya sore-sorenya hingga malam dapat bertemu dan kita tangkap. Itu ya. Kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang, merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang, dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap. Sementara tidak ada yang kita lihat
ini pergerakannya sendiri, tidak ada bantuan orang lain, sehingga bisa kita pastikan pelariannya ini sendiri. Gitu ya. Cukup ya. Apakah dia mengakui gitu terkait kejahatannya menyiksa, menyekap? Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat menyatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan, bercecok dengan kekasihnya, dan terjadilah penganiayaan seperti itu. Saya rasa cukup ya sementara, nanti besok kita ketemu lagi untuk lebih kembali. Terima kasih ya. Itu tadi keterangan pers yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan terkait dengan penangkapan tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. Tersangka tadi sempat melakukan pelarian sebelum akhirnya ditangkap di wilayah Majalaya pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan tersangka ini sebelum berpindah ke Majalaya sempat kabur ke wilayah Tangerang terlebih dahulu. Sebelum akhirnya ke wilayah Majalaya di daerah Kecamatan Ciparai, tersangka mengaku jika itu adalah rumah kerabatnya. Namun tadi disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat jika dalam pelariannya ini tersangka murni sendiri tanpa ada bantuan dari pihak yang lainnya. Sementara penangkapan ini dilakukan setelah polisi mendapati informasi keberadaan tersangka di wilayah Majalaya. Dilakukan profiling sejak pagi hari hingga dipastikan betul sosok yang dicari adalah sosok TH yang selama ini menjadi buron. Maka langsung dilakukan penangkapan. Usai dilakukan penangkapan, tersangka langsung dibawa ke Polda Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan awal. Tadi disampaikan oleh polisi, pemeriksaan awal meliputi pemeriksaan kesehatan, diobservasi seluruh bagian tubuhnya, kemudian juga tersangka sudah dites narkoba dan hasilnya negatif, namun hanya berada di bawah pengaruh minuman beralkohol atau minuman keras. Kita akan kembali, sahabat jurnalis Kompas TV, ada Reza Pratama. Selamat malam Reza. Halo Reza. Reza. Ya, kita akan coba kembali menghubungi jurnalis Kompas TV Reza Pratama yang tadi meliput bagaimana penyampaian keterangan pers yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan di Mapolda Jawa Barat. Tadi disampaikan usai dilakukan pemeriksaan kesehatan awal, tes narkoba, juga akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kita akan tanya apa saja yang akan diperiksa terhadap tersangka ini. Reza, selamat malam. Ya, Ibrahim, selamat malam. Nah, Reza, tadi kan sudah disampaikan oleh Kapolda, sudah melewati pemeriksaan awal untuk kesehatan, tes narkoba juga sudah dilakukan. Selanjutnya, apalagi Reza yang akan diperiksakan terhadap tersangka oleh penyidik di sana? Ya baik, Ibrahim dan juga saudara, betul tadi disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan bahwa hari atau malam ini adalah pemeriksaan awal begitu ya, pemeriksaan kesehatan dari pelaku, dan tadi disampaikan oleh Kapolda bahwa pelaku ini dalam kondisi sehat. Nanti setelah menjalani pemeriksaan kesehatan awal esok hari begitu atau pemeriksaan selanjutnya, tadi disampaikan oleh Kapolda bahwa pemeriksaan selanjutnya ini adalah melibatkan ahli begitu ya, seperti ahli kejiwaan begitu ya, yang akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari kepolisian begitu. Kenapa nanti akan diperiksa kejiwaan dari pelaku? Karena memang apa yang sudah dilakukan oleh pelaku ini adalah tadi disampaikan di luar hal wajar begitu ya, tidak bisa
terpikir oleh logika begitu. Namun tadi disampaikan oleh Kapolda bahwa pelaku ini ketika ditanya apakah mengakui perbuatannya, betul mengakui perbuatannya dan sangat menyesal begitu ya. Kenapa pelaku melakukan hal tersebut? Ternyata pelaku setiap hari mengkonsumsi minuman keras begitu, karena ketika berbincang bersama dengan kekasihnya begitu ya, kemudian ketika terpengaruh minuman keras dan berdebat dengan kekasihnya, pelaku tersebut melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya begitu. Ibrahim. Terima kasih untuk lapornya Reza Pratama langsung dari Bandung, Jawa Barat. Dan laporan tadi juga jadi penutup Breaking News Kompas TV kali ini. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.